Baik, selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita akan lanjutkan Kitab Maleakhi, sesi kedua, ya, yang saya beri judul Tuhan membenci tanda tanya. Masa sih Tuhan bisa membenci? Nah, pertanyaan ini penting sebab dampaknya adalah terhadap teologi yang kita anut dan bagaimana kita harus hidup. Seringkali tidak ada yang menjelaskan hal ini. Malam ini penjelasannya agak teknis ya Bapak Ibu ya, tapi nggak apa-apa. Sebelum jam 8 kita akan selesaikan. Eh, Oke, mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Mari. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami percaya setiap kesempatan mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih Engkau pakai program online Bible Study ini untuk menjangkau banyak jiwa, untuk mencerahkan banyak orang-orang yang belum tercerahkan. Terima kasih Engkau urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini adalah sesi kedua Kitab Maleakhi dengan tema Tuhan membenci tanda tanya. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara, Maleakhi 1 ayat 2 sampai 3. Di situ dikatakan, bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Nah, di sini ada kata membenci, Saudara. Ini mengakibatkan banyak orang bertanya-tanya, kok Tuhan membenci? Ya, bukankah ia adalah kasih adanya? Nah, ini adanya di Maleakhi ini. Itulah yang dikutip di Roma 9 ayat 13. Ya, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ini menimbulkan persoalan. Kalau orang yang tidak mengerti, oh rupanya Allah bisa membenci ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, jadi jangan bingung. Oh, terjemahannya seperti itu. Nanti, ini akan kita jelaskan supaya tidak bingung lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang perlu Saudara ingat-ingat dan hayati adalah ya, di dalam membaca Alkitab, kitab suci, terkadang memang ada ayat-ayat yang sulit dimengerti atau membingungkan. Kenapa demikian? Sebabnya yang pertama, bisa saja karena itu lost in translation. Maksudnya ketika diterjemahkan, ada arti yang hilang atau berubah bahkan. Ya. Kemudian adanya penggunaan gaya bahasa, perumpamaan, lambang-lambang, kiasan, dan seterusnya, dan lain-lain. Adanya perbedaan budaya dengan zaman sekarang bisa juga. Ya, ada orang bertanya begini, eh, Tuhan Yesus memanggil ibunya perempuan. Kok tidak sopan? Nah, ini harus mengerti budaya hari itu sopan. Gitu. Nah, ini harus dimengerti ya. Atau memang salah terjemahan, bisa juga loh. Makanya ada revisi terjemahan kan? Bisa juga terjemahannya kurang tepat. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Iya, jadi contohnya, saudara. Contohnya dalam Maleakhi 1 ayat 2 sampai 3 dan dikutip dalam Roma 9 ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan membenci Esau. Tadi sudah kita baca ya ayatnya. Nah, bukankah Allah itu kasih adanya? Kok bisa membenci? Nih, bukankah Allah itu kasih? 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 16. Allah itu kasih. Mungkinkah Allah membenci Esau? Bahkan sebelum Esau lahir, Tuhan sudah membenci Esau. Mungkinkah Tuhan seperti itu? Masa Esau belum lahir Tuhan sudah memilih sejak dalam kandungan? Sepertinya Tuhan kok aneh gitu ya, bisa membenci orang yang belum lahir bahkan. Nah, ini harus kita tuntaskan malam ini. Ya, teks ini mengakibatkan orang salah mengerti. Seolah-olah Tuhan sudah membenci Esau sejak dalam kandungan. Bahkan
sebelum dunia diciptakan. Seolah-olah konsep predestinasi itu benar. Predestinasi itu Tuhan sudah menentukan sebelum dunia dijadikan bahwa nanti akan lahir si A akan kubenci, akan kubinasakan dia, nanti lahir si B akan ku sayang, ku selamatkan dia gitu. Seperti takdir, saudara. Mirip-mirip takdir gitu, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Ini saudara, lengkapnya. Maleakhi 1 ayat 2 sampai 3. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Kamu di sini Israel ya. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kan kau mengasihi kami? Ingat ya, sudah kita bahas di sesi 1. Kurang ajar ini, Israel. Bukankah Esau itu kakak Yakub? Kata Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Aku telah membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan miliknya menjadi padang gurun bagi serigala padang. Ya, ini ayatnya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu, malam ini agak teknis sedikit karena bagaimanapun harus diambil dari teks aslinya. Ini dia. Maleakhi 1 ayat 2 sampai 3. Di sini dikatakan aku membenci Esau. Membenci di situ dipakai kata Ibrani saneti. Saneti itu kata kerja dasarnya, akar katanya adalah sane, yang artinya membenci atau menolak. Ya, begitu ceritanya. Ya. Ini menurut akar katanya dalam bahasa Ibrani. Interlinear namanya. Ya. Jadi kata Ibrani atau sane ini dapat berarti satu, memang benci, saudara, dalam arti emosional. Contohnya apa? Contohnya di Kejadian 37 ayat 4. Saudara-saudara Yusuf membencinya, itu benar-benar benci. Secara harafiah benci. Itu pakai kata sane. Ya. Yang kedua artinya, menolak atau kurang mengutamakan. Itu di Ulangan 21 ayat 15. Ulangan ayat 21 ayat 15. Coba kita perhatikan, saudara. Coba kita perhatikan kitab Ulangan pasal 21 ayatnya yang ke-15. Ya, ya. Saya bacakan ya. Apabila seorang mempunyai dua orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Istri yang tidak dicintai ini dipakai kata sane. Tapi bukan berarti benci loh ya. Bukan. Konteks ini bukan benci. Ya. Dua istri sama-sama istrinya, tapi yang satu lebih dicintai. Nah, yang kurang dicintai ini namanya kata kerjanya sane. Gitu ya. Oke, yang ketiga arti sane, memisahkan diri atau tidak memilih. Nah, jadi di Maleakhi 1 ayat 3 itu, aku membenci Esau itu terjemahnya kurang tepat. Aku tidak memilih Esau. Gitu ceritanya. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini di perjanjian lama nih, Maleakhi. Di perjanjian baru kan dikutip lagi di Roma 9 ayat 13. Pakai bahasa Yunani kan itu. Nah, di aku membenci di situ, kata kerja membencinya dipakai kata emisesa. Akar katanya miseo. Miseo itu artinya membenci secara emosi, tapi juga arti lainnya menolak. Gitu ya. Jadi, dalam kasus ini, contohnya kata membenci dalam arti literal ya, yang beneran membenci gitu. Lukas 14 ayat 26. Nah, ini eh, bisa berarti tuh ya. Itu Lukas, sering kita baca juga itu. Perhatikan baik-baik. Di dalam Lukas 14 ayat 26, kalau kita baca, ya. Jikalau seorang datang kepadaku
dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, ini dia. Bapak Ibu Saudara ya, ayat ini pernah nggak saudara bayangkan? Tuhan Yesus berkata seperti ini. Kalau seorang datang kepadaku, tapi ia tidak benci bapaknya, ibunya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahkan benci nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Beneran itu artinya benci. Kan nggak cocok ya? Nggak cocok. Masa kita benci terhadap diri sendiri, benci ayah, ibu, dan sebagainya. Nah, nggak cocok. Terjemahan ini nggak cocok, saudara. Karena hukum yang terutama ada 10 itu, 10 firman. Salah satunya hormati orang tuamu. Kita harus mengasihi orang tua. Kok ini kalau datang kepada Tuhan Yesus harus benci? Ini terjemahnya kurang tepat, saudara. Ya, kita kembali dulu ke slide itu tadi. Iya. Nah, jadi ini sorry, ini bukan dalam arti literal nih, ini salah ini. Membenci di sini bukan dalam arti literal. Pasti ada maksudnya. Oke, yang kedua dulu. Artinya emiesa atau miseo ini kurang mengasihi atau menolak. Contohnya Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Nah, ya. Matius 6, 24. Sebentar. Ya. Coba kita baca Matius 6, 24. Perhatikan, saudara. Nanti saudara akan mengerti dengan jelas nih. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Nggak begitu deh kayaknya. Kalau seseorang punya dua tuan, bukan satunya benci, cinta dua-duanya pasti. Seperti orang disuruh pilih Tuhan atau Mamon. Banyak orang cinta dua-duanya kan? Jadi bukan benci. Yang dimaksud ini adalah tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kenapa? Karena jika demikian, ia akan mengasihi seorang dan kurang mengasihi yang lain. Misalnya seorang suami punya dua istri. Emang bisa adil? Nggak bisa. Pasti ia lebih mengasihi yang satu dan kurang mengasihi yang lain. Bukan benci. Pasti bukan benci. Kalau benci itu lain ceritanya. Ya, kurang mengasihi. Gitu ya. Itu ceritanya. Nah, jadi kita kembali lagi ke slide ini ya. Saudara kalau kurang jelas nanti diulang-ulang, nanti pasti mengerti. Jadi berikutnya, ya. Jadi konteksnya begini loh, saudara. Di Maleakhi 1 ayat 2-3 ini, Tuhan membandingkan perlakuannya terhadap Yakub dan Esau. Bukan dalam konteks kasih pribadi, tetapi dalam konteks pemilihan dan perjanjian. Nanti ya, mungkin belum mengerti juga. Esau itu mewakili Edom, bangsa yang tidak menerima berkat perjanjian. Sedangkan Yakub, Israel, adalah bangsa pilihan Allah. Makanya Tuhan berkata, aku pilih Yakub, aku mengasihi Yakub. Tapi membenci Esau, bukan membenci itu, tetapi menolak Esau, tidak memilih Esau. Nah, ini bukan antara Yakub dan Esau, bukan. Tapi antara Edom dan Israel. Maksud sih Pak, nanti kita lihat ayatnya ya. Banyak orang kalau baca Alkitab soalnya tidak teliti. Jadi membenci Esau di sini berarti Allah tidak memilih keturunan Esau sebagai saluran perjanjiannya. Mungkin masih belum ya. Kita lanjutkan dulu. Ya, kalau Allah memilih Yakub sejak di kandungan secara pribadi, maka seolah-olah itu takdir, penentuan Tuhan atau predestinasi. Ya, padahal bukan begitu. Coba ya. Jadi pemilihan Yakub dibandingkan Esau itu bukan pribadi yang dipilih, tapi keturunannya. Coba kita lihat. Dalam Kejadian 25 ayat 23, seolah-olah ayat ini kan mendukung predestinasi bahwa Esau akan menjadi hambanya Yakub. Kan gitu kan? Kalau kita baca.
Esau akan menjadi hambanya Yakub. Anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nanti dibaca Kejadian 25 ayat 23. Tapi faktanya nggak begitu loh, saudara. Jika kita baca dengan teliti, maka kita akan tahu bahwa nubuatan ini bukan tentang Yakub dan Esau, tetapi tentang dua bangsa. Ya, itu bukan Yakub dan Esau, ini tentang dua bangsa. Coba perhatikan Kejadian pasal 25. Kejadian pasal 25 ayat 23. Ya, saya bacakan ya. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini bukan bicara Yakub dan Esau. Ini keturunannya, suku bangsanya, Edom dan Israel. Faktanya apa? Ternyata, ternyata yang dinubuatkan kan yang Esau akan menjadi hambanya Yakub kan? Ternyata tidak faktanya. Ternyata Yakub panggil Esau itu tuan. Makanya ini bukan soal pribadi. Coba nanti lihat lagi. Tadi sudah kita baca ya, ada dua bangsa. Tuhan lagi bicara dua bangsa. Dan faktanya lagi, Esau tidak pernah menjadi hambanya Yakub. Tetapi malah Yakub yang memanggil Esau dengan sebutan tuan. Kejadian 32 ayat ke-18. Jawablah, milik hambamu Yakub, inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau. Tuh, ya kan? Padahal tadi bicaranya anak yang tua akan menjadi hamba yang muda. Benerannya enggak. Benerannya yang tua tetap tuan dipanggilnya. Yang muda hamba. Ini Yakub nih. Yakub memanggil Esau dengan sebutan tuan. Sedangkan ia menyebut dirinya hambamu. Gitu ya. Nah, jadi kita harus teliti kalau baca. Jadi Maleaki 1 ayat 3 diterjemahkan bahwa Tuhan membenci Esau itu bukan benci Esau secara pribadi, bukan. Tuhan tidak memilih Esau sebagai saluran berkat perjanjian itu. Atau Tuhan lebih mengasihi Yakub dibandingkan Esau. Artinya itu sebenarnya. Bukan benci, Tuhan mana bisa benci. Ya. Tetapi Esau ternyata baik loh kepada Yakub bahkan. Kejadian 33 ayat 4, ayat 9, dibaca aja lengkapnya ayat 1 sampai 20. Bahkan Tuhan memberkati Esau juga. Kejadian 33 ayat 9. Ya, meskipun berkatnya beda dengan berkat ke Yakub, tapi Tuhan memberkati Esau, bukan membenci. Kejadian 33 ayat 9, coba ya, Kejadian 33 ayat 9. Nah, ini dia. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Esau kaya raya, diberkati juga. Ya, malah Yakub yang mau mempersembahkan barang-barang ditolak Esau. Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Itu luar biasa ya. Esau ternyata baik juga. Kesalahan dia yang paling utama adalah menganggap enteng hak kesulungan. Itu. Tapi Esau tidak dendam terhadap Daud. Ya, bahkan Esau diberi persembahan oleh Daud. Kok Daud? Yakub diberi persembahan oleh Yakub, adiknya ditolak. Aku sudah punya banyak katanya. Ya. Dan ada suatu kesempatan Tuhan melarang Israel menyerang Bani Esau. Itu di Ulangan 2 ayat 4 sampai 5. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, penggunaan kata sane di kitab lain, di ayat lain, contohnya Kejadian 29 ayat 31. Lea tidak dicintai. Nah, bukan tidak dicintai. Lea kurang dicintai dibandingkan. Coba kita baca 29 ya. Kejadian 29 ayat 31. Nah, itu dia. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, kurang dicintai maksudnya. Ya, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Kan begitu kan?
Yakub lebih suka Rahel daripada Lea. Itu ayat 30-nya tuh. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Jadi, kata sane itu dipakai di sini juga. Yakub sane terhadap Lea, bukan benci kepada Lea loh, bukan. Yakub mengasihi Lea tapi kurang dibandingkan Rahel. Gitu. Itu penggunaan kata sane itu. Artinya kurang mengasihi, bukan membenci, bukan. Dalam konteks ini itu, ya. Nah, Ulangan 21 ayat 15. Apabila seorang laki-laki mempunyai 2 istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, senuah. Akar katanya sane, sama. Bukan tidak dicintai, kurang dicintai. Ya, kurang diutamakan. Bukan dibenci secara literal, bukan. Benci yang satunya, enggak. Bukan gitu. Ya. Jadi ketika di Maleakhi dikatakan Tuhan membenci Esau, bukan membenci. Tuhan lebih memilih Yakub. Artinya Tuhan sane terhadap Esau. Tuhan tidak memilih Esau atau kurang mengasihi Esau dibandingkan Yakub. Itu artinya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya, di Maleakhi 1 ayat 3 dan Roma 9 ayat 13, kata membenci, ya, sane, kalau di Roma itu pakai kata miseo, itu bukan berarti kebencian secara emosional. Benci, gitu, bukan. Tetapi menunjukkan pilihan Allah dalam rencananya. Jadi kata sane ini sebenarnya bisa diterjemahkan to love less, kurang mencintai. Jadi Allah kurang mencintai Esau dibandingkan Yakub. Jadi Allah lebih mencintai Yakub dibanding Esau. Gitu. Ya, itu artinya. Esau tidak dipilih untuk menerima perjanjian sedangkan Yakub dipilih. Makanya dikatakan Allah mengasihi Yakub tetapi sane terhadap Esau. Bukan benci itu terjemahnya harusnya. Tetapi tidak memilih Esau atau kurang mengasihi Esau dibandingkan Yakub. Ya. Jadi makna membenci tanda kutip dalam konteks ini lebih dekat dengan tidak memilih atau kurang mengutamakan. Gitu. Jadi terjemahan yang benar gini, Allah atau Tuhan kurang mengutamakan Esau dibandingkan Yakub. Kalau mau disederhanakan lagi, Allah lebih memilih Yakub dibanding Esau. Gitu. Saya rasa ini jelas ya. Ya. Jadi ayat ini tidak berbicara tentang kebencian secara pribadi, apalagi Tuhan sudah membenci Esau ketika ada di kandungan. Oh, salah itu. Tidak. Tuhan lagi bicara nubuatan itu tentang nanti bangsa yang ada di yang menurut itu turunan Esau dan turunan Yakub itu mereka berpisah, tapi Allah lebih memilih lewat Yakub, Israel dibandingkan Edom. Gitu ya. Nah, apalagi Tuhan tidak pernah menentukan nasib seseorang sebelum dunia dijadikan. Ingat baik-baik itu. Sebelum dunia dijadikan mana ada Tuhan menciptakan si A nanti akan lahir. Oh, binasakan dia. Salah itu teologi itu. Siapapun yang lahir diberi kesempatan yang sama untuk bertobat, untuk menerima Tuhan Yesus supaya jadi anak Allah. Beda-beda saja talentanya dan kesempatannya. Pelajarannya adalah jangan seperti Esau, saudara, berselera rendah, menganggap enteng hak kesulungan. Jadi kata sane yang diterjemahkan membenci tadi dalam bahasa Indonesia atau miseo itu artinya to love less. Jadi bisa diterjemahkan Tuhan mengasihi Esau lebih lebih kecil cintanya dibanding kepada Yakub. Jadi dalam bahasa sederhana Tuhan kurang mengasihi Esau dibandingkan Yakub. Gitu. Ya. Ya. Jadi saya harap ini bisa jelas. Kalau kita baca lagi Maleakhi, kita sudah mengerti sekarang. Coba ya, Maleakhi pasal 1 ayat 2 sampai 3. Perhatikan kalimatnya ini. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Kamunya Israel ya. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami?
Jawab Tuhan begini, bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Nah, itu kuncinya di situ tuh. Barulah di ayat 3-nya, tetapi membenci Esau. Mestinya terjemahnya nggak gitu. Mestinya terjemahnya, namun aku mengasihi Yakub lebih daripada mengasihi Esau. Atau, namun aku mengasihi Yakub dan kurang mengasihi Esau. Boleh juga. Begitu. Ya. Padahal Esau yang sulung, tapi aku pilih Yakub. Nah, gitu. Itu lebih benar artinya. Gitu ya, saudara ya. Jadi sama dengan ayat yang mengatakan, jika seseorang datang kepadaku tapi tidak membenci ayah, ibunya, dan sebagainya, itu bukan membenci, saudara. Tuhan tidak pernah suruh kita membenci. Mestinya terjemahnya, jika seseorang datang kepadaku, tetapi lebih mengutamakan ayahnya, ibunya, anaknya, ya nggak bisa jadi muridku. Yang bisa jadi murid Tuhan yang bagaimana? Yang mengutamakan Tuhan. Melebihi orang tua, saudara, anak, dan sebagainya. Bahkan melebihi nyawa diri sendiri. Tuhan yang utama. Itu maksudnya. Jadi bukan, saya mau datang ke Tuhan Yesus nih, harus benci ayah, ibu, anak. Wah, bukan itu. Ya. Nah, itu dipakai kata miseo tadi. Kalau seseorang datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, tetapi tidak mengasihi aku melebihi mereka semua, ya tak dapat jadi muridku. Gitu. Cuma kata sane dan misio ini tidak ada dalam bahasa lain. Jika seseorang datang kepadaku, tapi tidak kurang mengasihi mereka, maka nggak bisa jadi muridku. Orang harus mengasihi Tuhan di atas segalanya. Barulah bisa jadi murid Tuhan Yesus. Begitu maksudnya. Ya. Jadi sekarang kalau membaca ayat-ayat yang agak kok bingung ya, disuruh membenci, bukan. Ya, bukan itu artinya. Oke, saya rasa sudah jelas. Sebentar, apalagi yang bisa jadi ini. Oh ya, jadi pelajarannya, jangan kita seperti Esau, berselera rendah, sehingga Tuhan tidak memilihnya meskipun ia adalah anak sulung. Tuhan memilih anak bungsu bahkan. Ini tidak biasanya loh. Hari ini kita memiliki karunia sulung roh. Jangan dianggap enteng, nanti kehilangan lagi hak karunia sulung roh. Kita diberi karunia sulung roh supaya kita menjadi seperti yang sulung, itu maksudnya. Amin ya, Bapak Ibu Saudara. Baik, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan angkat tangan, raise hand. Tapi nanti sebelum jam 8 kita selesaikan dulu ya. Oke, baik. Stefani Trivenaya. Oke, dari Surabaya. Silakan, Bu. Mari. Kok tidak respon? Ya, oke, nggak apa-apa. Kalau gitu, Pak Basten ya. Namanya Basten tuh. Nggak respon juga. Oke. Ibu Evanti, bisa? Nggak merespon juga. Oke, baik. Berarti angkat tangan buat apa kalau tidak merespon? Oke, masih saya tunggu. Silakan yang mau bertanya. Harusnya jelas ya maksudnya ya. Jadi di Alkitab itu ada beberapa kata yang tidak terdapat dalam bahasa lain. Makanya harus dijelaskan. Sehingga terjemahannya kadang-kadang membuat kita salah sangka, gagal paham. Contohnya tentang benci di sini. Tidak pernah Tuhan me, apa, menginginkan kita membenci seseorang. Apalagi orang tua, anak, dan sebagainya. Oke, itu, nah, sudah muncul Ibu Evanti ya. Silakan. Oh, belum di-unmute. Sebentar, sorry. Ya, silakan. Unmute. Nggak bisa tadi nggak bisa dibuka jadi nggak bisa ngomong.
Bisa, bisa. Itu menurut bahasa aslinya, Ya. kata membenci Esau itu apakah memang artinya di Alkitab membenci gitu loh? Oh, Kalau dimaknakan bukan membenci, karena kan oke. kita harus melihat bahasa aslinya. Ya. Di dalam teks asli dipakai kata sane dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Yunani miseo. Itu artinya ada beberapa, bisa membenci beneran, ya, tetapi bisa juga artinya kurang, kurang mengasihi. Itu artinya itu. Nah, yang mana tergantung konteksnya. Dalam hal ini yang lebih cocok adalah yang kurang mengasihi. Kenapa? Ada banyak contoh di ayat lain tadi sudah saya jelaskan. Jika Nggak, maksudnya konteks ini aja itu, kalau apakah konteks ini bukan membenci, bukan membenci berarti bukan. penerjemahannya yang kurang tepat. Ya kurang tepat. Harusnya gini, Mungkin bisa kata apa Pak yang lebih tepat, yang bukan da- membenci, bahasa lebih Indonesianya mengasihi. tidak ada. Jadi kata kata yang benar ya membenci itu harus diganti gini. Aku mengasihi Yakub, tetapi kurang mengasihi Esau, gitu harusnya. Jadi bisa Kurang. dikatakan lebih mengasihi Yakub Ya, daripada Esau. Mungkin ya lebih bisa, tepat bisa. ya. Jadi Tapi memang kan ini ada ada kata kerjanya, Bu. Aku membenci Esau, seolah-olah gitu kan. Kalau mau ya. diterjemahkan gini, aku kurang mengasihi Esau, gitu. Iya, sebenarnya kan ya bisa juga berarti ya Pak artinya kalau sesuai kata kerjanya. Saya kalau Ya. bahasa Yunani dan Gerika itu kan lebih spesifik itu mestinya lebih jelas untuk pemahaman diterjemahkan di apa di Alkitab gitu untuk bahasa kita itu kan bisa lebih mengena gitu dengan kalimat yang ada di Indonesia begitu. Masalahnya, satu kata itu bisa dipakai memang membenci, Bu, dalam kasus lain. Nah, dalam kasus ini ternyata bukan membenci maksudnya, tapi kurang mengasihi. Gitu. Bisa dikatakan lebih mengasihi Yakub gitu Pak ya. Ya, ya, gitu. Tapi kan kalimatnya gini, Tuhan membenci Esau. Nah, gimana tuh nerjemahinnya? Tuhan kurang mengasihi Esau, gitu harusnya. Bukan membenci. Soalnya Kurang kalau mengasihi membenci dibanding itu siapa? kan Dibanding sifatnya Yakub. sudah jelas tidak mengasihi gitu. Tapi kan artinya kalau kurang mengasihi berarti masih mengasihi, hanya Ya, betul. beda Ya, kan begitu. ya, Tuhan masih mengasihi, tapi lebih mengasihi Yakub. Ya, karena sikapnya Yakub yang sangat mungkin kalau menurut orang yang nggak paham ini kan kenapa Yakub dibela, kan Yakub caranya salah. Dia menipu Esau gitu loh. Kan Ya, saya pernah dulu saya ekspresikan itu untuk waktu itu saya ikut-ikut tuh. Dengan cara licik dia diizinkan Tuhan, bahkan Tuhan membela. Kalau gitu kita boleh dong gitu. Dengan cara yang licik artinya orang yang akan kita apa istilahnya kayak sorry Bu, Esau itu sorry Bu, bukan bukan itu ditipu. Kan sorry dia Bu, tahu. sorry Yakub tidak menipu Esau. Ini salah persepsi dari dulu. Perhatikan Yakub, menipu nggak? Boleh dong hak kesulungannya kasih aku, kutukar dengan semangkok kacang. Nipu nggak? Enggak. Terang ya. Iya, terang-terangan kan? Ayo, Iya. dari dulu orang berpikir Yakub menipu. Iya, Enggak. ada yang berpikir itu dia kan menipu kakaknya gitu. Loh kakaknya kan terang-terangan tahu itu hak sulung dia Iya, gitu. Dan Yakub dia menipu nggak? Yakub nggak menipu. dia merendahkan begitu. Iya, anggap enteng. Ya, jadi merendahkan memang itu selera rendah si Esau. si Esau lebih mementingkan perutnya Ya, daripada makanya anaknya. Makanya kita tidak boleh bilang Yakub menipu. Yakub tidak menipu. Ini loh semangkok kacang merah, tapi ditukar ya dengan harga sulung. Nipu nggak? Enggak, kasih tahu kok. Terus terang ya. Jadi jangan Jadi bilang nipu, enggak. karena saya pernah mendengar ada jemaat gereja lain mengatakan begitu kan Yakub bisa dengan apa istilahnya bukan licik tapi kepandaian dia mengambil kesempatan loh sebenarnya. Enggak, itu Yakub apa adanya. Tukeran ya. Yakub nggak licik, nggak nipu. Tukeran ya. Esau Tapi mau. saat itu si Esau pulang dari berburu dan dia kelaparan gitu. Ya, Tapi bisa kelaparan kan dikatakan bisa juga masak anaknya sendiri. tahu. Kelaparan kan Ya bisa masak tahu. sendiri, Bu. Emang kalau nggak dimasakin Yakub, mati dia kan enggak. Ya, Kan karena sudah dia mau biasa. enak. Kan Itu sudah statusnya biasa. adiknya. Dia mau enak dan itu kesukaan dia nggak mau repot. Saat dia lapar ya maunya dia makan. Jadi dia lebih mementingkan perutnya daripada hak Ya, kesukaan dari Tuhan. ya, Jadi istilahnya dia lebih mementingkan jasmani daripada rohani. ya. Ya, makasih Pak.
Yang perlu dikoreksi, jangan pernah mengatakan Yakub menipu. Tidak pernah Yakub menipu Esau. Yakub terang-terangan nih, aku masak mau tukeran, gitu. Nggak nipu. Ya, kalau Yakub menipu itu ayahnya pakai tangannya Mungkin ada juga pengkhotbah yang menyampaikan itu, Yakub sudah menipu kakaknya gitu. Memang nggak saya pernah salah dengar itu, khotbah, salah jadi itu, jemaatnya juga nangkepnya begitu. ya Artinya kalau salah itu, memang jemaat tidak membaca langsung Alkitab, ya dia dibodohin dari khotbah yang didengar gitu loh. ya Nggak melihat kebenarannya langsung. Padahal betul, penerjemahan Alkitab saja bisa tidak tepat sesuai bahasa aslinya seperti tadi yang diterangkan. betul, Oke Pak, terima kasih. ya. Oke, jadi mulai sekarang jangan pernah bicara Yakub menipu Esau, tidak pernah terang-terangan. Kalau Yakub menipu ayahnya, iya, kan tangannya itu bulu-bulu tuh, gitu. Esau memang anggap enteng, masa ditukar semangkok kacang merah atau lentil merah itu mau, ya salah sendiri. Nah, sama dengan kita hari ini jangan sampai ya, nggak apa-apa lah nanti nggak bikin dosa kok. Wah, anggap enteng itu berarti. Oke, berikutnya siapa ya? Ibu Uli, silakan unmute. Malam Pak Winyo. Malam. Saya mau bertanya, misalnya ke tadi kan Ya, selera rendah daripada Esau. ya. Nah, untuk aplikasinya untuk saat ini, eh, misalnya ini udah melakukan selera rendah itu untuk ditukar dengan gitu ya. Terus ketika dia mulai bertobat lagi, apakah dia juga termasuk tidak pilihan dari Tuhan lagi? Apa bagaimana Pak? Oke, sejak kematian Tuhan Yesus di kayu salib, setiap orang yang menerimanya diberi kuasa supaya jadi anak Allah. Jadi dosa masa lalu dilupakan, Bu. Di Oke, Kisah paham. Rasul 3 ayat Nah, 19 dikatakan begini, oleh karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi apapun dosa kita di masa lalu, kalau kita bertobat, maka seluruh dosa kita dihapus. baik Pak, makasih. Oke, Terima kasih Tuhan Tuhan berkati. Yesus. Nah, itu melegakan loh. Coba Iya Pak, bayangkan, betul. tapi hitung-hitungan dulu. Waduh, kita bisa binasa kita nanti. Oke Pak, makasih Pak. Ya, oke, Tuhan berkati. Pak Konstanara, silakan. Selamat malam Pak Rikyo. Selamat malam. Lama tak jumpa ini Pak. Iya, betul. Kemana saja? Eh, Dia biasa bertepatan dengan ibadah juga, jadi saya Oh ikut iya, iya. ikut di YouTube saja Pak. Ya, nggak apa-apa, sama saja. Ah, Silakan. ya Pak. Malam hari ini saya dapat lagi pencerahan yang dari dulu memang salah dimengerti Pak. Masalah Esau ini Ya, selalu dituduh Yakubnya yang apa namanya, menipu. ya penipu dan lain sebagainya. Yang saya juga dari dulu mengertinya memang dibenci. Tetapi setelah diterangkan dengan contoh-contoh dari 10 hukum tadi, kan memang tidak ada Tuhan tidak menghendaki seseorang membenci seseorang begitu Ya, pada umumnya. ya, Yang dihendaki kita dalam mengasihi kan. ya. Jadi pada malam hari saya tidak bertanya Pak, tapi berterima kasih karena saya dapat lagi suatu Oh, kebenaran yang apa namanya yang selama ini disalah mengerti Pak. puji Tuhan. Setelah malam Jadi ini mestinya jangan salah dibantu mengerti lagi lagi. poin-poin apa namanya. Ya, eksegesisnya saya dapat lagi Pak, Bagus. pemahamannya yang betulnya. Ya, Karena dari dulu kan selalu membenci orang tua, padahal bukan itu yang sebenarnya yang betul. dimaksud. Betul. Jadi malam malam hari ini saya dapat lagi satu poin Pak. Terima kasih Tuhan, banyak Pak puji untuk Tuhan. kebenaran. Ya, oke. Semangat Pak Wigno. Tuhan Ya, Tuhan memberkati. berkati. Tuhan berkati. Eh, Kalau itu salah terjemahan ya, saudara ya. Orang yang belum percaya Tuhan nggak mau masuk Kristen nanti. Wah, disuruh membenci. Waduh, nggak bener. Nggak demikian. Ya. Oke, berikutnya Pak Heriadi, silakan. Di unmute, Pak. Pak Heriadi Cia. Angkat tangan kan, raise hand. Silakan di mute, unmute. Nggak ada respon. Oh, ya. Mana?
Oh enggak, sudah. Ini masih ada nggak nih Stefani Trivena? Silakan Oh Bu, ya, ya ada silakan. Pak. Ya saya mau tanya, eh, apa kalau gitu artinya Tuhan milih Yakub daripada Esau itu karena waktu di kandungan itu Tuhan sudah tahu ya besok Esau ini jadinya gimana, bakal merendahkan hak kesulungan gitu ya Pak. Jadi sebelum lahir Tuhan sudah tahu bakal jadi apa gitu ya Pak. Ya, bisa jadi seperti itu. Kan Tuhan Maha tahu, Bu. Oh, Tapi ingat ya, bukan Tuhan yang menentukan loh. Karena oh. memang Esaunya memandang rendah sifatnya, Hmm. ya kan? Tapi kan Esau sendiri kan juga maksudnya kan ya sebenarnya mana dia mau jadi seperti gitu ya Pak. Maksudnya Loh, kan dia nggak bisa milih bakal sifatnya seperti itu dari kandungan gitu loh. dia Apa bisa itu milih, Bu. juga Dia bisa oh milih. Ketika disodorin semangkok kacang merah, masa dia nggak bisa milih? Masa dia robot harus hmm, diminum gitu aja kan? Nggak, dia milih, ya kan? oh, Sama ya, seperti kita hari ini. Wah, kalau kita matre, wah aku nggak bisa milih, memang aku matre, ditentukan Tuhan kan nggak gitu, oh, ya kan? Hidup kita ya, pilihan, tetap pilihan. oh, ya, ya, terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Siapa yang belum? Pusat. Saya Pak, Oh, silakan. ya atas nama Basten ya, Ya, terima Pastor, kasih. silakan. Kami suasana labu gelap jadi langsung saja Pak dosen. Silakan. Kitab Maliaki ini dari 5 kitab NTTU gitu yang dia apa tulis kembali atau dia memang ini sendiri itu saya. Oh, Maleakhi ini memang ditulis sendiri. Ya, Maleakhi diutus Tuhan kepada Israel yang yang anggap enteng anugerah Tuhan. Israel mempersembahkan suka-suka sendiri, binatang cacat dan sebagainya. Nah, ini akan kita bahas Rabu depan. Yang seringkali terkenal kan Maleakhi 3 ayat 10. Kasih persepuluhan, nanti tingkap langit dibukakan gitu. Apa benar begitu? Nanti kita bahas di Rabu depan. siapa? Yang kedua, kitab Maliaki ini kenapa tidak gitu? Kenapa apa? Kitab Maliaki ini kenapa kitab yang paling terakhir bercencet lama? Oh, karena menurut kronologisnya, setelah zamannya Maleakhi, itu sudah tidak ada firman yang turun, kosong. Ya, 400 tahun kemudian kira-kira, barulah Tuhan Yesus lahir. Nah, setelah itu baru ada firman lagi. Gitu, misalnya. Yang memang yang terakhir, di perjanjian lama. terima kasih Pak dosen. Baik, itu saja ya. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati juga. Terima kasih Pak dosen. Ibu Sabrina, silakan. Shalom Pak Wisnu, selamat Shalom. malam. Selamat Wah, malam. terima kasih pengajarannya malam ini Pak. Saya dari dulu kan tertanya-tanya juga kenapa orang suka menyebut eh, Yakub itu penipu karena setelah beberapa kali membaca kisah itu kan memang tidak menipu ya Yakub. Nah, tadi Bapak Wisnu ada bilang yang Yakub menipu itu kepada bapaknya dengan menaruh bulu-bulu di tangan. Nah, Ya, saya mau bertanya, Pak, karena kan kalau dilihat daripada kisahnya itu kan kalau dilihat bukan keinginan Yakub juga kan. ya. Kan Yakub juga menolak sampai dibilang Keinginan ini kan mamanya itu. iya, itu kan keinginan mamanya dan Hmm, mamanya yang merancang dan melakukan itu. Jadi, betul. apakah itu masih kita mau katakan Yakub yang melakukan penipuan itu, Pak? Ya, itu Idenya saja, ide Pak, mamanya. pertanyaannya. Tetapi yang melakukan kan Yakub. Jadi tetap saja Yakub menipu. Oh, Menipu ayahnya ya, bukan menipu Esau ya, beda ya. Gitu. oh, oke, Pak. Oke, oke, Ya. oke. Terima kasih, Makanya Pak. Yakub Ah, artinya penipu kan, nama Yakub. Kan gitu. iya. Iya, tapi bukan menipu Oh, Esau loh, bukan. Menipu ayahnya. mungkin karena arti namanya itu yang orang sering Jadi salah mengerti. membuat Yakub itu dikatakan penipu ya. Mungkin Ya, karena maksud namanya kali ya. mungkin. Makanya diganti Israel kan gitu kan.
Oh, oke, 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 oke. Terima kasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Pak Heriadi tadi belum ya? Silakan Pak, kalau mau tanya. Enggak ya, enggak jadi ya. Oke, terakhir, Ibu Meme, silakan. Shalom Pak Wino, selamat malam. Malam, langsung pertanyaannya Bu, tinggal sedikit waktunya. Iya Pak. Ini ya kan Pak, di Mazmur 5 ayat 5 sampai 6 itu ya Pak. Ya, Kan Tuhan Allah sudah menentukan dia paling benci orang yang berbuat dosa ya Pak. ya, Seperti yang di ayat 6, pembualan tidak akan tahan di depan matamu, engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Ya. Nah, saya percaya Pak kalau Allah ini kudus, tapi dia paling benci dosa. Nah, Ya. pertanyaan saya Pak, apakah Allah membenci dosa tetapi mengasihi orang berdosa? Gimana menjelaskan ini ya Pak ya? Oke, baik. Terima kasih. Allah itu kudus, sudah pasti benci dosa. Ya. Bukan benci pendosanya, benci dosanya. Kalau orangnya, Tuhan mengasihi orang berdosa supaya bertobat. Gitu. Jelas kan? Ya Pak. Jadi kalau orang berdosa, dosanya Tuhan benci, tapi orangnya tidak. Orangnya Tuhan berharap orang itu bertobat sehingga selamat dari maut. Gitu. Harus dibedakan perbuatannya dan orangnya. Ya Pak, karena status kita ini adalah orang berdosa ya Pak ya. Ya. Tapi ya. So maknanya kita tidak mau melakukan kejahatan yang jahat di mata Allah gitu ya Pak ya. Ya. Oh. Intinya begini, kita manusia berdosa, Tuhan mati di kayu Ya. salib untuk menebus kita. Menebus dosa kita, ya. Nah, jangan buat dosa lagi kalau gitu. Kalau buat lagi ya habis sudah. Iya ya Pak. Tapi kalau di perjanjian baru itu, kenapa sih Tuhan Yesus mencari orang yang berdosa ya Pak ya? Ya memang, karena mau menyelamatkan manusia yang berdosa. Oh gitu ya. Iya. Ya, Pak, ngerti. Oke ya. Ya Pak, makasih penjelasannya Pak. Terima kasih. Masih ada waktu sedikit. Terakhir Pak Yaman. Pak Yaman, silakan. Terakhir ya. Langsung pertanyaannya Pak. Ya, silakan Pak. Di unmute Pak. Nggak bisa unmute ya. Oke. Bisa Pak, unmute? Nggak bisa. Baik. Oke, Bapak Ibu, Saudara. Malam ini kita sudah belajar bahwa terkadang penerjemahan yang lama itu tidak tepat. Kalau itu dianggap membenci secara harafiah, waduh, ikut Tuhan Yesus kita harus benci ayah, ibu, dan sebagainya kan jadi nggak cocok ya. Jadi artinya kurang mengasihi. Jadi mengasihi, tetapi lebih yang utama ada. Jadi kita harus mengasihi orang tua, istri, anak, dan semuanya. Tapi tidak lebih mengasihi dibanding Tuhan. Kita harus lebih mengasihi Tuhan dibanding siapapun di dunia ini. Nah, kenapa? Karena kalau kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, kita bisa menyelamatkan keluarga kita juga. Supaya mereka juga datang kepada Tuhan. Gitu. Ya. Baik. Kita akhiri malam ini, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua diberkati. Kami menjadi mengerti untuk hal-hal yang sulit dimengerti. Terima kasih Tuhan untuk online Bible Study ini. Kiranya Tuhan pakai terus seturut kehendak Tuhan. Kami percaya kami semua sudah ada di dalam berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.